Perkenalkan kami dari kelompok 4. Yang pertama ada saya, Syarla Mafudo sebagai ketua kelompok dengan NIM 124-12084 dan 4 anggota lainnya yaitu Halo, perkenalkan nama aku Siti Kuratu Aini dengan NIM 12410002066. Perkenalkan, nama saya Najwa Salima dengan NIM 124-12071. Perkenalkan, nama saya Gabriela Catherine Londa dengan NIM 124-12072. Perkenalkan, nama saya Syifa Naila dengan NIM 12410002063. Topik ini berjudul pengaruh penggunaan TikTok terhadap perilaku remaja. Kami menggunakan analisis regresi linear sederhana. Regresi digunakan untuk melihat apakah ada hubungan antara dua variabel. Yang pertama yaitu variabel X atau bebas, yaitu penggunaan TikTok. Yang kedua variabel Y atau terikat, yaitu perilaku remaja. Dengan regresi kita bisa tahu apakah penggunaan TikTok berpengaruh terhadap perilaku remaja atau tidak. Data yang kami gunakan sebanyak 30 observasi. Di kolom pertama adalah data variabel X, yaitu seberapa sering TikTok digunakan, dan kolom kedua adalah data Y, yaitu perilaku remaja. Data ini dimasukkan ke Excel, lalu kami jalankan analisis regresi linear. Excel akan otomatis mengeluarkan hasil statistiknya dalam bentuk tabel yang akan kami bahas berikutnya. Pada summary output, terdapat beberapa statistik regresi dari pengujian yang dilakukan. Pertama, kita memiliki bagian multiple R. Ini adalah koefisiensi korelasi antara dua variabel yang sedang dianalisis. Nilai ini menunjukkan seberapa kuat sih hubungan linear antara dua variabel. Nilai 0,60 dalam kasus ini menunjukkan adanya korelasi linear yang cukup kuat antara pengguna TikTok dengan perilaku remaja. Selanjutnya, kita memiliki nilai R-square atau biasa dikenal sebagai koefisien determinasi. Untuk mendapatkan nilai ini, kita cukup mengkuadratkan nilai multiple R. Nilai R-square ini tuh nunjukin seberapa besar sih variasi pada variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen itu sendiri. Jika kita mengalihkan nilai ini dengan 100, maka kita akan mendapatkan nilai dalam bentuk persentase. Jadi, kita bisa mengatakan bahwa 36% dari variasi penggunaan TikTok dapat dijelaskan oleh ukuran perilaku remaja. Sementara 64% sisanya disebabkan oleh faktor lain. Lalu berikutnya adalah adjusted R-square. Nilai ini itu mempertimbangkan jumlah variabel independen dalam analisis regresi dan mengoreksi kemungkinan bias. Biasanya nilai ini hanya relevan saat melakukan regresi linear berganda, di mana terdapat lebih dari satu variabel independen dalam model. Kemudian ada standard error atau jarak rata-rata antara nilai-nilai yang diamati dengan garis regresi. Lalu artinya adalah bahwa satuannya sama dengan satuan variabel dependen, yaitu perilaku remaja. Jadi di sini nilai standar error kita 5,76 ini sudah dibulatkan. Berarti secara rata-rata nilai perilaku remaja yang diamati itu berjarak sekitar 5,76 poin dari nilai yang diprediksi oleh model regresi linear. Nah, jadi semakin kecil standar error, maka semakin tinggi tingkat akurasi dalam memprediksi variabel dependen itu sendiri. Dan yang terakhir, kita memiliki observation atau jumlah pengamatan. Artinya, jumlah subjek dalam pengujian. Jadi dalam hal ini, data kita memiliki 30 partisipan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi ANOVA atau tabel ANOVA, yaitu menganalisis varians. Fungsinya adalah untuk mengecek apakah model regresi kita ini signifikan secara keseluruhan atau enggak. Nah, kita lihat nih nilai signifikansinya itu 0,00099. Nah, karena nilainya lebih kecil dari 0,05, berarti model regresi ini signifikan secara statistik. Jadi, penggunaan TikTok memang punya pengaruh terhadap perilaku remaja. Selanjutnya, kita susun persamaan regresi linear. Dari hasil di tabel bawah, Y sama dengan 15,43 plus 0,74X. Artinya, jika tidak ada penggunaan TikTok atau X sama dengan 0, maka perilaku remaja adalah 15,43. Lalu, di setiap kali penggunaan TikTok bertambah satu satuan, maka perilaku remaja diprediksi akan bertambah sebesar 0,74.
Itu menunjukkan hubungan positif antara penggunaan TikTok dan perilaku remaja. Kesimpulan dari uji T dan korelasi bisa dilihat dari p-value untuk variabel X adalah 0,0000099 yang jauh lebih kecil dari 0,05. Artinya penggunaan TikTok berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku remaja. Selain itu, nilai R tadi juga menunjukkan bahwa ada korelasi positif yang cukup kuat. Jadi kesimpulannya, berdasarkan uji regresi ini bisa menyatakan bahwa semakin sering remaja menggunakan TikTok, maka perilaku mereka cenderung ikut berubah. Model ini terbukti signifikan baik secara individual atau uji T maupun keseluruhan uji F atau ANOVA. Itulah hasil analisis kami tentang pengaruh penggunaan TikTok terhadap perilaku remaja. Dari uji regresi, terbukti ada pengaruh yang signifikan dan hubungan yang cukup kuat antara keduanya. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata atau informasi. Kami ucapkan terima kasih.